Sobat Tiger One, ini adalah motor Synchronus dengan power AC 220 volt. Ini motor ini bisa bergerak dua arah, ya, bisa maju, bisa mundur, ya, tergantung settingan kita. Saklarnya mau dipijit kemana arahnya. Nah, ini adalah motor dalam grup Synchronus. Ini adalah motor dalam kelompok Synchronus, ya. Motor ini secara garis besar ada dua jenis, asinkronus dan sinkronus. Asinkronus ini lebih susah kontrol maju mundurnya. Sinkronus ini lebih mudah. Nah, ini adalah spek daripada motornya. Seperti ini, merek Sugoi, ya. Modelnya 60 KTY ZA dengan voltase input 220, dan ini 50 sampai 60 MHz dengan perputaran 10 rotasi. RPM-nya 10 rotasi per menit. Nah, ini motor ada gearnya di dalamnya. Di dalam ada gear, ya. Ini menghasilkan torque. Torque itu 20 kg force, ya, per cm. Nah, nanti kita jelaskan apa itu 20 kg force per cm. Nah, ini Synchronus ini, ya, bisa dikendalikan untuk berputar maju maupun mundur. Nah, nanti kita praktekkan, kasih lihat caranya gimana. Ya, ini adalah model yang lain, sama juga, tapi perputarannya itu 60 rotasi, 60 perputaran per menit. Nah, ini motor perputarannya ini konstan, tidak akan lebih cepat, tidak akan lebih lambat. Dia akan berputar secara konstan 60 rotasi per menit. Jadi apapun yang terjadi tidak sama dengan motor asinkronus yang berputarannya tergantung pada voltase. Nah, tapi ini jenisnya putarannya konstan. Motor ini terdapat 3 port, ya. 3 port. Di sini ada 4 kabel, 2 hitam, 1 hijau, dan 1 merah. Sebuah kapasitor non polar, ya. Ini pasangnya seperti ini. Kabel hitam ada di tengah, dua kabel hitam ini ada di tengah, yang hijau di sini, yang kabel merahnya ke sini. Jadi 4 kabel, 3 port. Yang hitam digabung. Oke. Nah, ini yang akan mengatur perputaran kiri dan kanannya. Nanti kita akan praktekkan gimana cara memasang ini. Mudah sekali. Ini bisa dipasang dengan mudah sekali. Dan motor ini juga fungsinya sangat banyak manfaatnya. Ya, untuk dari orang menggunakannya untuk penetasan telur, untuk mengaduk, maupun ya bisa juga dibikin untuk ya menggerakkan sodet, spatula untuk penggorengan, mengaduk cairan yang lambat sesuai dengan kebutuhan. Nah, bagusnya motor ini dengan kecepatan yang konstan, dia lebih gampang dikendalikan dengan kebutuhan. Sesuaikannya kebutuhannya, butuhnya rotasi per menitnya yang berapa rotasi, ya. Nah, kita akan kasih lihat cara pemasangan kabelnya. Mudah sekali untuk memasangnya dan sangat gampang digunakan. Di sini ada 4 lubang untuk baut kuncian. Ya, di sini juga disertai dengan lubang baut untuk shaftnya, ya, untuk shaft. Ini adalah motor dengan torque 1,8 kg force, ya, per cm. Nah, ini artinya apa? Artinya begini, ini torque ini adalah powernya, kekuatan putarannya. Di sini dalam hal ini adalah 1,8 kg, ya, per cm. Artinya begini, ini kalau di sini saya tulis 1 cm, ya, dan sesuai dengan yang ada di sini. Ini 1,8 kilo force, ya, dalam jarak 1 cm. Artinya kalau kita di sini, ya, kita kasih beban 1,8 kilo pada jarak 1 cm dari tengah, itu adalah kekuatan maksimalnya, ya.
dengan hambatan 1,8 kilo. Dia gerakan maksimalnya bebannya cuma segitu gitu. Kalau misalnya dikasih lebih besar dari 1,8 kilo, 2 kilo, dia nggak bisa berputar, stucknya ya, karena dia punya speknya hanya 1,8 gitu. Ya, speed ini ya, kecepatan motor ini ya berkorelasi secara negatif terhadap torque. Artinya, semakin cepat perputaran, semakin kecil kekuatannya, torque-nya. Nah, semakin lambat putarannya, kekuatan torque-nya akan semakin besar. Nah, ini 30 rpm, ini torque-nya adalah 6 kg force cm. Ya, sedangkan yang ini dengan yang hanya 10 putaran per menit, ini torque-nya ini 20 kilo per sentimeternya. Ya, 20 kilo force cm. Power untuk keseluruhan yang digunakan oleh motor ini adalah 14 watt. Kalau 14 watt ini ya di sini juga tertera ya. Ini powernya ini 14 watt. Jadi motor ini juga ada kelompoknya. Yang kita perlihatkan kali ini adalah yang 14 watt. Ada juga yang lebih tinggi wattnya. Semakin tinggi wattnya, powernya semakin besar. Juga bentuk fisiknya juga semakin besar. Ya, ini wattnya itu untuk menunjukkan kekuatan. Jadi semakin besar wattnya, semakin besar powernya. Di label ini juga ada petunjuk cara pemasangan kabel ya. Di sini ada tiga terminalnya, 3 portnya, 1, 2, 3. Nah, di sini juga udah digambarkan juga 1, tengah, dan yang terakhir. Ya, ini yang tengah kom. Ya, kom itu yang tengah. Yang nomor 1 ini adalah anggap saja yang ini. Yang nomor 2, yang di sini nomor 2 adalah yang ini. Nah, kalau nomor 1 dan yang tengah ini dikoneksikan, dia akan berputar ke kanan. Kalau nomor 2 dan kom yang diaktifkan, dia akan berputar ke kiri, counter clockwise. CW itu counter clockwise. Kalau CW itu clockwise ya. Ini menggunakan rocker switch ya untuk mengendalikan motor ini. Ya, ini udah kita colok nih ya. Ini sudah kita colok rangkaiannya ke PLN ya. Ini kondisi netral. Ini kondisi berputar. 1 dia ke kanan, dia clockwise ya. Kita berhentikan di tengah. Ya, terus kita putar ke kiri. Nah, ini sangat cocok ya untuk menarik tirai. Kalau dia tirainya letaknya di atas dan ingin dikendalikan dengan motor, ini cocok gitu. Karena kita sudah jual beberapa untuk rumah yang menggunakan skylight katanya, untuk tirai menutup, nah, menarik dan mengulur tirai, mengontrol tirai. Motor sinkronus ini bisa dikendalikan dengan cara menggunakan remote control atau menggunakan ini rocker switch, saklar tangan ya. Bisa pakai remote control juga, cuman kali ini kita akan praktekkan menggunakan saklar saja. Yang lain kali pada sesi berikutnya kita gunakan yang remote control. Ya, begini cara pasangnya ya. Ini kan dari kabel power PLN biasa ya. Ini kabel PLN ya, ini cuma sambungan. Nah, ini kita lihat salah satu kabel PLN ini ditaruh di tengah karena dianggap sebagai common ya. Tengah, posisi tengah sebagai common. Oke. Sedangkan yang hitam ini sebelahnya ini yang hitam ini kita bagi ke taruh di saklar manual ini. Nah, ini agar bisa digeser menggeser listriknya ke sini atau ke sini gitu ya. Jadi sehingga bisa kombinasi
hidupnya ini dan ini atau ini dan ini, ya. Jadi pembalikan arah. Kalau ini dan ini aktif, arah ke kanan misalnya, ini dan ini arah ke kiri gitu. Jadi ini view ya, ini kabel PLN-nya, ya. Toggle switch-nya seperti ini. Nah, coba dilihat aja, cara pemasangan sangat mudah dan sederhana. Merahnya salah satu dari PLN ini ke tengah. Itu aja. Oke, nah kita coba praktekkan ya. Oh ya, ini toggle switch namanya ya, harus yang 6 kaki ya. 6 kaki. 6 kaki ini dengan tipe double pole, double throw atau DPDT, lebih dikenal dengan nama DPDT, double pole, double throw ya. Jadi jangan beli jenis yang lain, karena jenis lain mungkin nggak bisa dipasang ya, mesti tahu konfigurasi dalamnya seperti apa dulu gitu. Nah, ini yang ada angka 1 dan 2. Coba kontrolnya menggunakan saklar manual. Ya, kita berhenti posisi saklar di tengah, terus ke bawah kita coba. Nah, ini sangat cocok ya untuk otomatisasi daripada kegiatan atau tindakan yang terus-menerus, bisa digantikan dengan motor ya, tanpa harus manual mengaduk sup, mengaduk sirup, mengaduk macam-macam bisa. Bahkan untuk otomatisasi menggoreng nasi goreng, pengganti sodet bisa juga sebenarnya. Ya, demikian sobat Tiger One. Terima kasih.